Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bertemu lagi dalam dimensi iman Kristiani. Kita akan terus belajar, dan kita terus akan belajar firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kita, memberikan kita pencerahan untuk mengerti. Dan biar pula Roh Kudus itu menolong kita untuk berbuat dalam hidup ini, sehingga hidup kita betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Semua itu hanya tampak pada buah roh yang nyata dalam hidup kita. Tanpa buah roh, kita bukan apa-apa. Iman tanpa perbuatan mati, kata Yakobus, untuk menyindir orang Kristen yang selalu merasa rohani dalam ucapannya, dalam tutur kata, dalam kegiatannya, tetapi tidak berbuat apa-apa. Semoga Tuhan terus mengajar kita, makin mengerti penuh artinya hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang kita akan memikirkan berkat Tuhan di dalam kehilangan. Mungkinkah? Mari kita lihat apa kata Alkitab. Namun sebelum lanjut, kita lebih dulu berdoa, saudaraku yang kekasih. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena hidup kami ada dalam pimpinan-Mu. Kau selalu pelihara kami dalam tiap langkah, dan kami menyerahkan hari-hari kami ke dalam-Mu. Supaya Tuhan memberi kami pengertian, memberi kami pengajaran untuk kami makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hidup kami boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapa, tuntun bimbing kami dalam kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa bersyukur dan terus mohon pimpinan Tuhan dari hari-hari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin. Saudaraku yang kekasih, Ayub akan kita baca di dalam pasal yang pertama. Ayub pasal pertama, kita akan melihat ayat 20 dan 21. Lalu kemudian pasal 2 ayat yang 10. Dikatakan begini. Ayub pasal 1, 20 dan 21. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kemudian pasal 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudaraku yang kekasih, menarik. Kita sama-sama mengetahui kisah Ayub yang digambarkan sebagai seorang yang benar, sebagai seorang yang penuh dengan cinta kasih, orang yang saleh, orang yang jujur, yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Itu pasal 1 ayat 1. Jadi pasal 1 ayat 1 sudah mengidentifikasi Ayub dengan tepat. Dia seorang saleh, dia seorang jujur, dia seorang takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan. Hidupnya sangat sempurna karena dalam kesalehan, kejujuran yang luar biasa, ia punya kekayaan yang banyak. Lalu dikatakan dia punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Dengan segera kita bisa menangkap istilah di sana. Lepas daripada jumlah 1, 2, 3 atau 7. 7 adalah sebuah kesempurnaan dan itu adalah anak laki-laki. Lepas dari 1, 2, 3 anak perempuan, 3 adalah angka kemenangan. Anak kemenangan pada perempuan. Wow, luar biasa. Sehingga 7 tambah 3, 10. 10 adalah angka kegenapan. Artinya ada satu gambaran yang luar biasa di sana. Kebahagiaan keturunan pada diri Ayub. Artinya 7 anak laki, 3 anak perempuan, aset yang tak terbilang. Ditambah harta dan lain-lain yang banyak jumlahnya. Tetapi sekali peristiwa terjadi, seluruh harta bendanya habis. 2 kali peristiwa terjadi, anak-anaknya habis. Sekejap, saudara. Disitulah kemudian muncul persoalan di dalam kehidupan Ayub. Tetapi kemudian Ayub berkata di dalam hidupnya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Artinya mati. Ia menggambarkan kembali ke dalam rahim ibu sebagai kembali ke dalam perut bumi. Ia akan mati.
Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah Tuhan. Bagaimana Ayub bisa memuji Tuhan dalam kehilangannya? Itulah Ayub. Tetapi orang-orang Kristen sekarang tentu jauh dari kualitas iman seperti itu. Karena mentalitas orang Kristen adalah mentalitas Tuhan memberi, nggak pernah ngambil. Tuhan nambahin terus, cuman setan yang gerecokin. Pernahkah setan bisa menggerecoki hidup anak Tuhan jika Tuhan tidak izinkan? Jawabannya tidak pernah. Ketika setan mengganggu Ayub, ingat, itu pun izin Tuhan. Maka Ayub tidak salah pada waktu dia berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Ada dulu seorang pengkhotbah berkhotbah. Ya, ini pengkhotbah top tenar luar biasa. Lalu dia bilang Tuhan memberi, setan ngambil. Lalu dia bilang Ayub salah bicara. Bukan Tuhan yang ambil, tapi setan. Saya kadang-kadang pikir-pikir, Alkitab sudah tulis dengan jelas-jelas dalam kesemuanya. Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Bagaimana bisa pendeta bilang dia salah ya? Saya tidak ngerti. Ya, tetapi itulah kemudian kita coba mau meninabobokkan diri kita. Yang kedua, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Bagi Ayub itu bukan persoalan karena memang semua datang daripada Tuhan. Itu sebab pantang bagi seorang Ayub untuk berhitung. Kemarin kasih 10, minta nanti harap 20, 30, 60, 100 kali lipat. Itu pembodohan bagi Ayub. Ayub sangat mengerti. Tuhan tahu apa yang harus dilakukan. Dan dia tahu bagaimana memelihara umatnya. Kekayaan Ayub datang karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, itu haknya. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memberi, Tuhan mengambil menjadi kata yang sangat menarik. Sehingga Ayub memberikan satu statement yang sangat luar biasa dalam kesadaran kepemilikan. Semua milik Tuhan, semua dari Tuhan, semua kembali pada Tuhan. Jika dia beri, puji Tuhan. Jika diambil, puji Tuhan. Sadarkah kita saudara, seluruh milik kita adalah milik Tuhan? Kalau memang seluruh milik kita milik Tuhan, maka kehilangan bukan malapetaka. Sadarkah kita kalimat Ayub, dulu kita lahir telanjang tidak punya apa-apa. Kenapa kau sombong sesudah bisa pakai jas? Dulu kita lahir telanjang tidak punya apa-apa. Kenapa naik mobil kau sombong dan kau rasa kau sudah raja dunia? Sebelum kita datang ke dalam perut bumi ini, entah di mana kita ada. Sebelum kita hidup di dalam bumi ini, entah di mana kita ditempatkan, kita nothing, belum dikenal, sampai kita menjadi bayi yang telanjang, yang menangis, yang merengek. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kalau suatu waktu kelak kita punya ini dan itu, siapa yang memberi kepadamu? Tuhan. Dia memberimu hidup, dia memberimu aset untuk hidupmu. Kalau dia izinkan itu pergi dari hidupmu, kenapa kau marah? Berkat Tuhan pun nyata di dalam kehilangan. Itu Ayub. Sehingga sekalipun Ayub kehilangan, dia tetap merasakan berkat Tuhan. Sehingga dia kemudian tidak menjadi goncang, lalu kehilangan pegangan dan kehilangan arah. Hanyut hanya karena hawa nafsu yang tak terkendalikan. Ayub tetap ada pada posisinya. Ayub tetap melakukan bagiannya. Ayub bersyukur dalam kehilangannya. Ayub tahu berkat Tuhan di kehilangannya. Ayo belajar dari Ayub, saudara, supaya kita merdeka dalam hidup ini. Jangan cuma dengarkan khotbah, kalau dapat baru diberkati Tuhan. Kalau hilang tidak diberkati Tuhan. Celakalah engkau. Kalau sudah hilang mulai bilang apa dosamu, apa salahmu, setan apa yang mengganggumu dan seterusnya. Bodoh sekali. Tidak ada setan bisa ganggu engkau kalau Tuhan tidak izinkan. Tapi kalau Tuhan izinkan setan mengganggumu, itu pun bertanda kau unggul dan harus menjadi pemenang. Itu Ayub. Setan mau ganggu boleh, tapi Tuhan kasih syarat bukan? Tuhan jagai Ayub sampai setan malu kalah kepada Ayub. Harta diambil dia tidak lari dari Tuhan. Anak diambil dia tidak lari dari Tuhan. Bahkan nanti kesehatannya, kemudian temannya, semuanya habis. Termasuk istrinya pergi, ia tidak lari dari Tuhan. Tetapi kemudian disinilah kita bisa melihat keunggulan Ayub. Ayub menyikapi hal yang luar biasa. Semua dari Tuhan. Kembali pada Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Tetapi mari kita lihat tokoh yang kedua, yaitu istri daripada Ayub. Maka istri daripada Ayub tidak lagi bisa melihat kenyataan bahwa harta mereka diambil. Berarti dia sudah mesti absen dari arisan. Ayub tidak bisa melihat fakta. Dia tidak lagi menjadi wanita terhormat atau istri orang kaya. Karena suaminya sudah menjadi kere dan miskin melarat. Istri Ayub tidak bisa menerima kenyataan itu.
Karena bagi dia kehormatan adalah ketika uang menempel pada dirinya dan ketika orang datang memuji kekayaannya. Istri Ayub terjebak pada kemuliaan atau kebanggaan yang semu. Ayub celaka di sana, saudaraku. Tetapi kemudian menjadi menarik ketika dikatakan Ayub datang lalu mulai menghardik. Istri Ayub datang mulai menghardik. Karena sekarang bukan saja hartanya hilang, anak-anaknya pun hilang. Ya, tidak lagi kuat bertahan, tak ada lagi motivasi hidup baginya. Ya, mengapa menganggap semua sudah hancur. Lalu dia mulai marah dan berkata kepada Ayub, karena dilihatnya Ayub masih terus bertekun. Masih bertekun karena engkau dalam kesalehanmu itu. Karena dia tidak bisa menerima kesalehan Ayub yang bisa menerima semua yang ada. Dia marah karena dianggap Ayub tidak waras. Ayub tidak punya perasaan, Ayub tidak mengerti. Harta sudah habis, anak sudah mati semuanya. Bagaimana engkau tetap memuliakan Tuhan itu? Maka dia bilang, kutukilah Allah itu dan matilah. Wow, saudara-saudara, istri Ayub sudah kesetanan, tidak kuat melihat kenyataan. Dia berubah menjadi monster yang sangat menakutkan. Tetapi itulah manusia. Pada titik nadir tekanan apa ya dalam hidup ini, ya begitu berat, orang tidak lagi kuat, dia akan bereaksi secara negatif, menumpahkan seluruh amuk marahnya dan membuat kesalahan demi kesalahan dalam hidupnya. Dan memang itulah kehidupan. Istri Ayub tidak bisa menerima kedaulatan Allah. Ia berbuat dosa. Ditinggalkannya Ayub, ditinggalkannya pula Tuhan. Tetapi kemudian apa kata Ayub? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Lagi-lagi Alkitab mencatat dalam kesemuanya itu, Ayub tidak bersalah. Tuhan memberi yang baik, Tuhan memberi yang buruk. Bagaimana mungkin? Itu yang dikatakan, kedaulatan Allah mengendalikan segala sesuatu. Kedaulatan Allah mengontrol segala sesuatu, termasuk baik dan buruk dalam hidupmu. Setan tidak bisa ganggu kamu kalau Tuhan tidak izinkan. Dan kalau Tuhan izinkan, berarti engkau dianggap bisa menang. Kalau kau kalah, kau pecundang, Tuhan akan marah padamu. Seharusnya kau bisa. Karena itu marilah kita justru keras terhadap diri, bukan keras terhadap Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kehilangan bukanlah malapetaka dan Ayub menemukan itu. Tapi kehilangan menjadi malapetaka bagi istri Ayub dan ia kehilangan dirinya. Ayub tidak pernah kehilangan dirinya. Ayub tetap memiliki jati diri yang tinggi dalam keberimanannya. Ayub percaya kehilangan harta benda. Ayub bahkan percaya kehilangan anak. Bukan apa-apa. Ia tidak mau kehilangan imannya. Itu yang bahaya. Berkat Tuhan ada dalam kehilangan. Yes. Bayangkanlah kalau seluruh hartamu hilang. Bayangkanlah kalau seluruh anak-anakmu hilang. Apalagi yang kau anggap dalam hidup ini. Ditambah lagi istrimu meninggalkanmu. Apa yang mau kau andalkan lagi dalam hari-harimu? Pasti nggak ada, bukan? Belum sejauh itu yang kau alami, sudah marah kepada Tuhan. Tetapi sudah jauh dan berat yang dialami Ayub. Ia tidak marah kepada Tuhan. Itulah keunggulan kehidupan orang percaya yang mesti dilakoni dalam hari-harinya. Itulah keunggulan hidup orang percaya yang mesti dijalaninya. Dan ia harus menanamkan prinsip kuat dalam kehidupannya. Hidup menyenangkan hati Tuhannya. Hidup melakukan kehendak Tuhannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub tetap bertekun dalam kesulitan dan kepahitan. Ia tidak pernah berbuat dosa dalam pikiran atau apapun yang diucapkannya, karena Ayub menempatkan diri dengan tepat. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Ia tidak salah dalam kehilangan dan dia tidak pernah mengutukinya, tapi bersyukur. Yang baik dari Tuhan, yang buruk dari Tuhan. Dia tahu kedaulatan kemakuasaan Allah dan dia tidak salah dalam ucapannya. Karena memang tidak ada yang buruk bisa terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Satu rambut saja jatuh dari kepala kita ini Tuhan tahu. Apalagi menyangkut kehidupan kita. Maka kehilangan bukan malapetaka. Tidak ada yang salah dalam kehilangan. Yang salah adalah sikapmu menyikapi kehilangan itu. Orang seringkali kemudian tidak lagi mempunyai iman yang sehat dalam menyikapi kehilangan yang ada dan dia mulai mengutuki Allah. Sama seperti orang dunia tidak lagi punya akal yang sehat dalam menyikapi kehilangan, kemudian dia menjadi gila. Tapi bersyukurlah Ayub tetap di sana dalam iman yang tangguh. Tuhan menyertai aku, Tuhan memberkati aku di dalam kehilanganku. Indah sekali ya. Itu kekristenan. Maka saya selalu berkata, jangan mau dicekokin dengan ajaran yang hanya serba menerima, mendapat, itulah ikut Tuhan. Salah.
Baca Alkitab baik-baik, selusuri semuanya. Walaupun memang kuping kita pasti paling suka untuk mendengar berkat yang selalu datang dalam hidup kita. Walaupun pasti kita paling suka untuk mendengar kenikmatan, kenyamanan dalam hari-hari kita. Tapi Alkitab tidak begitu. Karena itu saudara perlu belajar dengan utuh. Saudara perlu belajar dengan sungguh-sungguh. Supaya hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hatinya. Nah, inilah menjadi pergumulan serius dalam kehidupan tiap orang percaya. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bertanding dalam ketangguhan iman kita. Mengalahkan seluruh tipu daya setan dalam hari-hari kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ayub diberkati dalam kehilangannya. Saya jawab amat sangat. Kenapa? Mari kita membaca di dalam Ayub 42. Di dalam Ayub pasal 42. Ini satu Ayub pasal mesti dibaca pergumulannya. Saya mempelajari kitab Ayub dan saya sangat kagum sekali dengan apa yang ada di dalamnya. Bagaimana Tuhan membentuk seseorang dan menyapanya secara pribadi. Itu Ayub. Di dalam Ayub pasal 42 dikatakan di sana apa? Ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, kalau di pasal ayat yang ketiga dia berkata, aku ceritakan tentang engkau, tapi dari apa yang aku tidak tahu. Kupikir aku tahu dan mengerti, ternyata aku bodoh ya Tuanku. Itu sebab dia katakan menyesal, ku cabut semuanya. Sekarang aku mengenal engkau bukan dari apa kata orang. Sekarang aku mengenal engkau karena aku memandang engkau dengan mataku. Di mana Ayub memandang Tuhan dengan matanya? Di mana Ayub melihat Tuhan mata dengan mata? Di mana Ayub bertemu muka dengan muka? Di kehilangannya. Di kehilangannya. Sekali lagi di kehilangannya. Di kehilangannya ada berkat yang luar biasa. Berkat dalam kehilangan membawa Ayub mendekat kepada Tuhan. Berkat dalam kehilangan membuat Ayub mengenal Tuhan secara pribadi dalam persekutuan tingkat tinggi. Wah, luar biasa sekali. Ini menjadi kegairahan yang sangat hebat hidup dalam orang percaya. Inilah yang mesti kita bangun dalam hidup kita untuk kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan kita senantiasa. Dengan demikianlah hidup kita akan menjadi hidup yang unggul, saudara yang kekasih. Atau kita akan menjadi pecundang dalam hari-hari kita. Tidak bisa memenangkan kehidupan ini. Karena itulah, jangan sampai engkau kemudian salah dan kalah. Tetapi bertanding dan bertarung. Sebagaimana atau apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga hidupmu sungguh-sungguh hidup yang memuliakan Dia. Sehingga hidupmu sungguh-sungguh hidup yang berkemenangan di dalam Dia. Yesus Kristus Tuhan itu. Karena itu jalani hari-hari ini. Bertanding dalam kehidupan ini. Supaya engkau memenangkan pertempuran ini. Dan saya pikir itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Itu akan menjadi sesuatu yang indah dalam hari-hari kita. Sehingga kita boleh hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah kebenaran yang harusnya menjadi milik dalam hidup ini. Itulah kebenaran yang harus kita punyai. Itulah kebenaran yang harus kita tekuni. Itulah kebenaran yang menjadi pertandingan pertarungan kita. Bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Bagaimana hidup memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Bagaimana hidup melakukan kehendak Dia. Hidup untuk kemuliaannya. Terpujilah nama Tuhan. Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Karena Dia yang berdaulat dalam hidup ini. Ya, Dia memberi yang baik. Jangan menolak apa yang buruk dalam hidupmu. Karena yang buruk pun akan dijadikan Tuhan untuk kebaikanmu. Kehilangan bukan malapetaka. Kehilangan imanlah yang menjadi persoalan serius dalam hidup orang percaya. Ayub menemukan Tuhan di kehilangannya. Ayub mengerti Allah pribadi justru dalam kehilangannya. Kehilangan itu menyakitkan? Ya. Kehilangan itu menyedihkan? Ya. Kehilangan itu berat? Ya. Semua betul. Tapi kehilangan itu bukan malapetaka yang menghabisi hidupmu. Itu pun betul. Kehilangan berat, susah, sulit, ya. Tapi kehilangan bukan malapetaka yang menghabisi kehidupanmu. Itu pun ya. Jadi apa itu kehilangan? Bukan masalah. Itu bagian kecil dari warna-warni kehidupan yang harus dijalani.
Apa itu kehilangan? Bukan persoalan. Itu bagian dari tingkat perjalanan yang harus diselesaikan. Bagaimana belajar mengerti dan mengenal Tuhan. Bagaimana belajar mengerti hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Supaya kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Itu yang Tuhan mau dari hari-hari kita. Supaya kita berjalan di jalannya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Supaya kita hidup memuliakan nama Dia. Hiduplah di dalam takut akan Dia. Lakukanlah apa yang menjadi kehendaknya. Dan engkau akan mengerti betapa indah hidup ini. Bersama dengan Dia. Di dalam Dia. Tuhan yang mengasihimu. Tuhan yang memberkatimu. Tuhan yang menolongmu. Jadi kehilangan bukan persoalan. Karena itu saya pikir ya, orang Kristen itu perlu meluruskan terus pikirannya. Supaya kita jangan dicekoki saja dengan angin surga yang tak bertanggung jawab. Kita dicekoki saja dengan ajaran-ajaran yang selalu dapat, yang selalu ketemu. Lalu kita memanipulasi misalnya Matius 7 ayat 7 bukan? Ketuklah akan dibuka, mintalah akan dapat, carilah akan ketemu, bukan hilang. Kan begitu tak? Saudara-saudara, coba baca Matius 7 ayat 7 terus sampai ke bawah. Jangan berhenti. Ini penyakit orang Kristen. Di bawah saja sudah ada peringatan pohon dikenal dari buahnya. Sudah mulai hati-hati kan? Mungkin kau minta dan kau dapat, tapi seperti apa buahnya? Itu menjadi persoalan. Lalu baca lagi ke bawahnya. Baru kita ketemu dengan jelas di sana. Ada orang meminta dalam nama Yesus, setan keluar, setannya keluar. Lalu dalam nama Yesus orang sakit sembuh dan sembuh. Dalam nama Yesus terjadi mujizat dan jadi. Tetapi apa yang terjadi pada waktu dia mati? Tuhan menolak dia dan berkata, hanyalah pembuat kejahatan. Perhatikan. Hanyalah pembuat kejahatan. Perhatikan. Hanyalah pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kau. Padahal dia bikin mujizat dalam nama Yesus. Dia menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Hanya ke orang Kristen bodoh lah. Sekali lagi, hanya orang Kristen bodoh lah. Sekali lagi, hanya orang Kristen bodoh lah yang berpikir segala keajaiban dalam nama Yesus, maka orang itu pasti orang hebat dipakai Tuhan. No, Tuhan memperalat dia. Tuhan bisa menyatakan keunggulannya lewat orang jahat sekalipun. Mungkin ada orang sakit disembuhkan, tapi yang berdua sembuh masuk ke neraka. Yang didoakan sembuh malah ke surga. Itu Matius 7 ayat 7. Baca sampai ke bawah. Sampai 23. Tuhan tolak dia. Akhirnya apa? Di sana dia berpikir dia hebat. Di sana dia berpikir dia luar biasa. Di sana dia berpikir dia jago. Di sana dia berpikir dia unggul. Padahal dia nothing. Padahal dia kalah. Padahal dia hilang. Nah ini yang mesti hati-hati. Dia pikir dia minta dia dapat. Debunya hebat. No. Ternyata dia kehilangan di sana. Dia kehilangan kebenaran. Dia kehilangan iman. Akhirnya dia mati ditolak Tuhan. Repotnya memang. Selagi di dunia dia jaya terus. Alkitab juga cerita. Selagi di dunia dia hebat terus. Karena jangan lupa pula. Kita pernah berbicara. Orang fasik pembual. Hidupnya enak. Mereka sehat dan gemuk-gemuk. Mereka dapat apa yang mereka inginkan. Itulah sebenarnya. Kalau kita mengerti firman Tuhan itu sepotong-sepotong, tertipulah kita. Tapi kalau kita mengerti penuh, mengertilah kita. Semua misteri hidup ini bisa dijelaskan dengan firman Tuhan. Saya biasa berdiskusi dengan banyak orang yang mengalami kebingungan tentang pemeliharaan Tuhan. Lalu bilang kenapa begini, kenapa begitu. Saya pikir itu pertanyaan yang wajar dan saya suka berdiskusi. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengerti semua kehendak Allah. Pasti menggugat dalam batin kita. Pasti kita bertanya tentang hidup ini. Yang memang penuh dengan misteri ini. Yang memang sulit untuk dimengerti. Yang memang sulit untuk dipahami. Tetapi seperti yang saya katakan tadi. Jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menuntun kita. Di perjalanan kehidupan kita untuk kemuliaan namanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berjalan dalam hidup kita melakukan kehendak Tuhan kita. Mari kita syukuri anugerah ilahi dalam hidup ini. Mari kita jalani hari-hari kita dan berkata terima kasih Tuhan dimanapun aku ada. Berkat-Mu indah. Terima kasih ya Tuhan di kehilanganku Engkau pun nyata. Terima kasih ya Tuhan ini aku. Jadikan aku laskarmu yang tangguh. Terima kasih ya Tuhan. Tidak ada yang salah dalam hidup ini.
ketika aku kehilangan, tetapi akulah yang jelas salah karena curiga kepadamu, berburuk sangka padamu. Akulah yang salah karena memanjakan otakku, karena memanjakan pikiranku, karena memanjakan diriku dengan ajaran yang salah, sehingga aku selalu berpikir dengan Engkau semuanya pasti limpah cukup dan tidak mungkin ada yang hilang. Akulah yang salah karena aku tidak bisa menerima fakta kehilangan, padahal tidak ada yang salah dalam pemeliharaanmu. Saya bersyukur pada Tuhan, pengalaman hidup yang Tuhan berikan pada saya. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, ya, saya adalah orang pengusaha yang kerja. Kemudian saya berhenti, saya pernah pegawai, saya pernah manajer, saya pernah usaha sendiri. Lepas itu masuk sekolah teologi. Baru setahun mama saya sakit cuci darah. Saya harus urus mama saya anak paling besar. Saya bertanggung jawab pada semuanya. Tapi situasi sudah beda, sudah tidak kerja. Deposito ada, hasil kerja, hasil tabungan habis semua. Mobil 321 ludes, rumah 2 sisa 1, bankrupt habis-habisan urus mama sakit. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya kehilangan banyak hal, tapi saya justru menemukan pertemuan pribadiku dengan Tuhan yang sangat indah, yang meneguhkan aku dan membawa aku makin memahami arti pelayanan. Semua terjadi, saya sempat kecewa pada Tuhan dan berkata, mengapa terjadi seperti ini? Aku melayanimu, aku merasa kecewa karena aku sekolah teologi, untuk dia aku tinggalkan bisnisku. Kenapa seperti ini? Karena otak saya tadi berpikir semakin kulayan dia akan semakin bertambah hartaku. Sampai satu waktu 3 bulan saya tidak bisa berdoa dengan serius. Saya berdoa tapi kosong. Mama terbaring di rumah sakit. Ya, sampai satu kali waktu dalam doa saya terdiam, tidak tahu mau ngomong apa. Saya rasa Tuhan bicara pada saya, Big man, kau bilang kau melayani aku. Itu saja kalimat yang saya dengar di kelimaan. Saya kaget dan saya dengan segera berkelebat dalam benak saya. Dan saya menangis. Iya Tuhan, ampuni aku. Kupikir aku melayanimu, ternyata tidak. Yang kulayani diriku itu sebab aku marah kenapa aku kehilangan. Yang kulayani diriku itu sebab marah kenapa ada kejadian ini. Yang kulayani diriku bukan Tuhanku. Yang aku mau apa yang aku mau, bukan yang Tuhanku mau. Sehingga kehilangan itu membawa aku kepada titik penemuan diriku. Iya, yang kulayani Tuhan bukan diriku. Itu sebab dia memberi, dia mengambil. Kenapa aku marah? Sejak itu saya berubah pikir, saudara. Dan Tuhan terus mengajar saya, makin mengerti kehendaknya, mengikuti jalannya. Dan saya akan berkata, terima kasih Tuhan. Pernah kau ambil apa yang aku punya. Pernah kehilangan apa kau ambil, apa yang kau beri. Pernah aku hilang apa yang sudah kukumpulkan, yang datang daripadamu. Aku bersyukur ketika semua hilang karena aku terikat kepadamu. Puji Tuhan. Berkat dalam kehilangan. Saya menikmati pergumulan Ayub. Perjalanan hidup saya sangat bersyukur pada Tuhan. Banyak hal membuat saya mengerti kehendak Tuhan. Bukan hanya dalam tataran teori, tapi pengalaman hidup yang luar biasa itu. Satu waktu akan ada topik khusus, saudara. Kita akan sharing mengenai kehidupan dan perjalanan pengalaman beriman. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita dimanapun kita ada. Biarlah saudara berjalan dalam jalan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hanya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara yang kekasih, sebelum kita berdoa, selalu saya ingin mengingatkan kita, doakan terus pelayanan dari pelayanan media Antioquia, doakan terus dimensi iman Kristiani, supaya banyak yang bisa kita garap, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita ada. Puji Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam surga untuk perenungan kami akan firman-Mu. Terima kasih kalau kami boleh belajar dari hamba-Mu Ayub, yang menemukan di kehilangan, merasakan berkat besar dari Tuhan di kehilangan. Tuhan, kami seringkali tak mampu menghadapi peristiwa seperti itu. Kuatkan kami, mampukan kami. Karena kami tahu ketika sesuatu badai datang dalam hidup ini, pasti tidak melebihi batas kemampuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin.